Pak Ibnu Saud, Bapak Wakil Wali Kota Tarakan. Terima kasih banyak Pak sudah diterima di kediamannya, tentu di tengah kesibukannya. Apa kabarnya Bapak Wakil Wali Kota Tarakan ini hari ini? Alhamdulillah sehat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ini kan masih suasana bulan Syawal. Saya menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Yang izin, mohon maaf lahir batin. Siap. Mudah-mudahan dengan sebulan penuh kita berada di kawah candra di muka Ramadan, mudah-mudahan kita benar-benar kembali suci dan menatap dari titik ini, menatap semua yang indah-indah di depan dengan positif. Beliau ini bukan hanya tokoh politik Tarakan, tapi juga sesungguhnya tokoh politik Kalimantan Utara, Pak ya. Ketua DPD Partai Gerindra. Awalnya kan ada isu Bapak maju wali kota, tapi akhirnya mencalonkan wakil wali kota. Mungkin ada dinamika apa di situ, Pak? Ya, pertama dalam kaitan wali kota Tarakan ini kan, cita-cita itu kan sebenarnya untuk mengabdi. Siap. Caranya masuk ke eksekutif. Nah, tentu pada awalnya sebagai partai pemenang saya rasa make sense saja. Kalau Gerindra menginginkan kadernya maju nomor satu, saya rasa itu hal yang sangat lumrah. Dan semua partai pasti. Coba Anda bayangkan ada orang nggak punya partai malah Ya. mau maju. Betul. Ya nggak? Apalagi Sekarang kita ada partai pemenang nggak boleh maju gitu. Ya kan gitu. Nah, ya. itu dulu yang diletakkan bahwa itu normal. Apalagi partai politik, bukan ormas kan. Ini partai politik didirikan untuk tujuan pengabdian kepada negara di bidang politik. Dari situ aja ketahuan tujuan berdirinya partai politik. Itu yang pertamanya. Jadi saya ulangi, itu normal. Ya. Normal. Nah, tapi supaya singkat, tapi kan begini ya, kita juga harus berpikir lebih luas. Tidak boleh kita hanya memikirkan diri kita, Partai Gerindra. Pada awalnya pasti begitu, tapi kita juga harus memikirkan apa dampak ikutan dari pergerakan. Itu kan bisa positif, bisa negatif. Nah, yang terjadi kemudian kalau ada polarisasi kekuatan, itu kan bisa juga ada menimbulkan percikan-percikan. Sementara ada peluang di mana itu bisa dihindari. Kalau sudah dihitung baik-baik, kalau ini gabung kan no contest. Itu salah satu pertimbangannya. Yang kedua, ini juga lebih penting. Karena saya memang paling tinggi jabatan di Gerindra, di Kaltara. Tapi jangan lupa, untuk di Indonesia ini saya bukan siapa-siapa. Saya hanya satu dari banyaknya ketua Gerindra di level provinsi. Dan bahkan di provinsi terkecil. Jadi walaupun sama-sama ketua DPD Partai Gerindra, saya dengan ketua DKI itu beda anunya lah. Iya. Jawa Barat apalagi. Oh, beda gitu loh. Nah, jadi ketika misalnya pimpinan memberikan analisa, itu juga harus kita dengarkan karena dia ingin anak buahnya, partainya berjaya. Nah, pokoknya singkat kata akhirnya dinamika terjadi segala macam, kemudian pimpinan di pusat memberikan perintah agar kita bersatu. Nah, kan kita sudah beberapa kali mengatakan di Gerindra ini kita pasti sami'na kan, tapi bukan berarti otoriter, tidak. Saya dipanggil, saya menghadap juga. Kan banyak dinamika yang terjadi. Kan tidak mungkin saya maju sendiri, harus ada pasangan juga nggak ada, ya nggak. Nah, akhirnya DPP mengambil keputusan, ya udah, ini keputusan kita.
Dan saya tidak mau berpikir panjang, saya langsung siap. Saya berada di Gerindra selama ini belum pernah sekalipun saya ditipu oleh DPP. Belum pernah juga sekalipun saya dikecewakan DPP, belum pernah sekalipun dia di-prank-prank sama DPP. Apa alasan saya tidak percaya sama DPP? Apa alasan saya mencurigai kebaikan DPP selama ini gitu loh. Jadi ketika DPP mengambil keputusan, seperti saya meyakini seperti yang dulu ini pasti demi kebaikan Gerindra dan demi kebaikan saya. Kadang-kadang kita belum melihatnya saat ini. Yang kita pikirkan, kenapa begini? Kita diprovokasi orang, di kompor-kompori. Enggak juga lah. Begini ya. Saya rasa ini prosesnya memang sudah ditulis di langit begini. Saya ketika memutuskan maju itu kan berusia 49 tahun. Sekarang baru 50. Saya rasa normal-normal saja kalau saya tahapannya juga melalui ini gitu. Selain itu untuk mengobati juga supaya jangan kita terlalu berlebihan juga menyikapi berbagai isu gitu. Ini yang kita hadapi, ya itu dulu yang kita jalankan. Lalu ke depan bagaimana? Ke depan bagaimana? Sekarang yang ada di kepala saya, dan saya minta juga kata-kata Gerindra, kita itu berpolitik ya harus berpolitik negara juga. Jangan juga baru kita dilantik, kita pikirannya langsung mau pemilu lagi. Nah terus Kerja dulu Pak. yang mengurusi rakyat siapa gitu loh, ya kan? Kita Ketua DPRD Kaltara. Mohon izin siapa Ketua Pak DPRD Kaltara? Pak Ahmad Al-Jupri. Apa pertimbangannya beliau Pak dipilih jadi Ketua DPR Kaltara? Pertimbangan partai apa? Begini, kalau yang menentukan siapa yang menjadi Ketua DPRD itu kan, Siap. Pertama gini, partai mana itu sudah ditentukan oleh undang-undang. Siap. Partai pemenang kan, Siap, iya. yang paling banyak kursinya. Kalau kursinya sama banyaknya, dibedakan, dicari lagi siapa yang suaranya Suara lebih terbanyak banyak lagi, siap. di partai-partai itu. Nah, di situ jatahnya Gerindra. Nah, di Gerindra sendiri pasti kan ada banyak kader. Siap. Semuanya sih pantas saja. Nah, ya kita rekomendasikan ke DPP. Lalu siapa yang menjadi pimpinan di sana itu pertimbangan DPP lah. Siap. Dan di Gerindra ya kalau sudah diputuskan DPP ya semua kader harus Patuh Pak. patuh, harus sami'na wa ata'na dengan perintah atasan, dan tidak mungkin atasan itu mau mencelakakan anak buahnya. Iya. Emang apa juga kepentingannya Pak Prabowo mau Iya. otak-atik urusan ketua DPRD? Enggak lah. Beliau memikirkan bangsa dan negara. Jadi sistemnya sudah fix dan mekanisme penilaian sudah mantap di Gerindra, kaderisasi bagus. Jadi saya rasa semua pertimbangan yang diambil oleh DPP itu demi kemaslahatan dan kebesaran organisasi. Yang kedua, lebih luas lagi untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Utara. Ya sekarang kita lihat aja bagaimana nanti dalam perjalanannya Pak Ahmad Jupri menjalankan amanah yang diamanahkan kepada yang bersangkutan. Sejauh ini ya so far so good lah apa yang beliau lakukan. Tapi kan kita belum melalui 1 tahun sekalipun. Nanti kita akan lihat seiring waktu seperti apa, dan kepada masyarakat ya kita minta untuk memberikan koreksi-koreksi. Kalau misalnya ada yang dianggap kurang, ya dikatakan aja, disampaikan. Gerindra ini nggak anti kritik. Ya. Biarpun Pak Prabowo itu alumni militer, yang ngata-ngatai Pak Prabowo goblok aja ada. Siap. Pak Prabowo dibilang presiden goblok, nggak juga ditangkap. Cuma orang aja menggambar-gemborkan Pak Prabowo ini itu. Faktanya kan tidak begitu. Isunya Pak Prabowo katanya mau kudeta. Saya tanya, emang pernah dia kudeta? Nggak pernah. Nggak pernah kan?
Nah, orang aja yang bilang dia mau kudeta, tapi kan fakta sejarah tidak pernah ada kudeta gitu loh. Dia kejam misalnya. Faktanya tidak ada kan. Yang ada berapa ribu anak-anak Indonesia yang disekolahkan di Hambalang, diklat di Hambalang. Diklat Hambalang. Mengirim anak-anak yang punya prestasi di Hambalang dikirim ke luar negeri untuk sekolah. Itu yang kita tahu ya, karena kita internal, kita tahu itu. Belum ada satu orang pun yang dipenggal kepalanya masuk Hambalang tuh. Ya.